Perkenalkan, nama saya Ibtidah Hidayah Batari dari kelompok 6. Di materi pertama ini, saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, pengertian karir dan manajemen karir, dan yang kedua, perencanaan karir. Pengertian karir dan perencanaan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan seseorang. Manajemen karir adalah posisi pekerjaan yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun. Manajemen karir juga disebut dengan proses untuk membuat karyawan dapat memahami dan mengembangkan dengan lebih baik minat dan keahlian mereka, dan untuk memanfaatkan keahlian dan minat ini dengan cara yang paling efektif. Yang kedua yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir terdiri atas dua suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam S, perwakilan dari kelompok 2X6. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Ibtidah Hidayah Batari, yaitu bagian C, manfaat perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan ke potensial. Perencanaan karir dapat membantu suplai karyawan internal, terutama karyawan yang potensial. Yang kedua adalah menurunkan putaran karyawan atau turnover. Perhatian terhadap karir individual dapat meningkatkan loyalitas pada organisasi tempat mereka bekerja. Yang ketiga adalah mengungkap potensi karyawan. Adanya perencanaan karir yang jelas mendorong individual untuk mengenali potensi diri masing-masing. Yang keempat adalah mendorong pertimbunan perubahan. Perencanaan karir yang baik mendorong semangat kerja karyawan dan motivasi kerja yang dipelihara atau dapat dipelihara. Yang kelima adalah mengurangi penimbunan. Perencanaan karir dapat membantu karyawan yang tidak berkualifikasi untuk maju. Yang selanjutnya adalah bagian D, pengembangan karir. Yang pertama, pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu kondisi yang ditunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kedua adalah tahap pengembangan karir. Agar tahap pengembangan karir dapat dilakukan secara efektif, maka program karir disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik individu dalam berbagai tahapan kehidupan dan karirnya. Untuk tahapan pengembangan karir terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, karir awal, yaitu karir awal atau tahapan pembentukan, merupakan tahapan penekanan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan di tahun-tahun awal pekerjaannya. Yang kedua adalah tahap pertengahan, kerap kali meliputi pengalaman baru seperti penugasan kasus, transfer, dan promosi yang lebih tinggi atau tawaran dari organisasi lain. Yang ketiga adalah karir akhir, yaitu agar tetap produktif untuk kedepannya. Yang ketiga adalah pengembangan karir secara individual dan organisasional. Yang pertama, pengembangan karir secara individual. Ada 6 perkembangan karir secara individual, yaitu yang pertama potensi kerja. Kegiatan yang paling penting untuk memajukan karir adalah potensi kerja yang baik. Yang kedua adalah exposure atau kemajuan karir yang ditentukan oleh exposure. Exposure berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi atau transfer. Yang ketiga adalah permintaan berhenti. Bila seseorang karyawan melihat kesempatan
karir yang lebih di tempat lain, maka permintaan berhenti mungkin merupakan hal yang lebih baik eh, untuk mencapai sasaran-sasaran karir. Yang keempat adalah kesetiaan pada organisasional. Dalam banyak organisasi, orang-orang meletakkan kemajuan karirnya tergantung pada kepercayaannya pada organisasional atau kesetiaannya. Yang kelima adalah mentor atau sponsor. Yang keenam adalah kesempatan untuk berkembang. Yang terakhir adalah pengembangan karir secara organisasional. Pengembangan karir seharusnya memang tidak tergantung pada usaha individual saja, sebab hal itu kadang-kala tidak sesuai dengan kepentingan organisasi. Untuk memungkinkan sinkronnya dengan kepentingan organisasi, maka pihak bagian yang berwenang untuk itu, yakni Departemen Personalia, dapat mengatur perkembangan karir para karyawan atau anggota organisasi, misalnya mengadakan program-program latihan, kursus-kursus untuk pengembangan karir dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.